Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channelnya aku Nurse Desi. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah mensubscribe sebelumnya. Di sini kita bakal ngebahas mengenai tips memulai hidup yang sehat. Nah, banyak orang yang tidak begitu paham bagaimana caranya menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, baik secara fisik maupun secara mental. Padahal kebiasaan hidup sehat dan bahagia adalah kunci kita panjang umur loh, teman-teman. Artinya, semakin bahagia seseorang, maka besar pula kemungkinan orang tersebut hidup lebih lama. Nah, menerapkan gaya hidup sehat adalah hal yang susah-susah gampang loh dilakukan. Nah, akan tetapi sebenarnya hal ini tidaklah sulit loh, asalkan dibarengi dengan ketekunan dan juga keinginan untuk selalu sehat agar terhindar dari resiko penyakit loh teman-teman. Nah, terkadang banyak juga orang yang menyisihkan waktu untuk makan dan memilih menyelesaikan pekerjaan larut malam sehingga jam tidurnya itu tidak lagi 7 sampai 8 jam per hari. Nah, gaya hidup seperti itu memiliki risiko atau memiliki dampak negatif bagi tubuh kita loh teman-teman. Nah, menerapkan gaya hidup sehat adalah salah satu rahasia panjang umur dan bisa meningkatkan kualitas hidup kita loh. Faktanya, disiplin dalam menerapkan pola hidup seperti makan yang teratur, cukup istirahat, makan makanan yang sehat dan juga bergizi, rutin berolahraga dan juga merupakan hal yang penting yang harus kita lakukan untuk menjaga pola hidup kita agar selalu sehat. Nah, adapun tips sederhana untuk memulai pola hidup sehat yang pertama adalah menghindari stres. Nah, saat Anda stres, semua sistem dalam tubuh Anda akan meresponnya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, stres yang bersifat kronis dapat berdampak pada kesehatan Anda secara keseluruhan loh, teman-teman. Nah, jika Anda stres, cobalah untuk menenangkan diri juga dengan teknik relaksasi atau dengan menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan secara perlahan. Nah, lakukan hal tersebut berulang kali sampai Anda merasa lebih baik ya teman-teman. Nah, dan juga Anda juga bisa melakukan berbagai aktivitas lainnya yang Anda senangi seperti misalnya membaca buku, menonton, memasak dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut bisa membuat Anda merasa nyaman dan juga merasa Anda lebih rileks ya. Yang kedua yaitu konsumsi makanan yang sehat. Nah, apa yang kita makan tentunya akan mempengaruhi tubuh kita pada saat bekerja ya. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita untuk memperhatikan setiap makanan yang kita konsumsi setiap hari demi mewujudkan pola hidup sehat. Perhatikan pula porsi makan Anda. Nah, memperhatikan porsi makan sangatlah penting untuk mencegah Anda mengalami kegemukan atau disebut juga dengan obesitas dan terserang berbagai penyakit kronis. Ingat, apapun yang berlebihan tentu tidak baik untuk kesehatan dan juga untuk tubuh kita loh. Nah, selain memilih makanan yang akan dikonsumsi, kita juga harus bijak loh teman-teman dalam mengolahnya nih. Anda bisa mengolah makanan dengan cara yang lebih sehat contohnya seperti direbus, dikukus, atau bahkan ditumis ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu dengan melakukan olahraga setiap hari. Dengan aktif bergerak, tubuh kita akan berusaha untuk membakar kalori yang mengendap di tubuh loh. Nah, selain itu, hal ini juga dapat membantu mengalirkan lebih banyak oksigen ke dalam sel-sel tubuh dan menjaga kita agar tetap sehat dan juga tetap fit. Nah, nggak heran ya teman-teman, jika kita setelah melakukan olahraga atau melakukan aktivitas fisik, kita merasa lebih fit dan juga lebih bugar ya. Yang berikutnya yaitu mengurangi konsumsi gula. Nah, cobalah untuk mengurangi konsumsi gula atau menghindari berbagai makanan yang mengandung gula terlampau tinggi dan menjaga pola hidup tetap sehat. Nah, misalnya asupan gula yang terlalu banyak dapat memicu penyakit DM loh, atau disebut juga dengan diabetes mellitus. Nah, jika sudah terkena penyakit tersebut, akan lebih rentan kita terkena penyakit yang lainnya. Seperti kita ketahui, misalnya pada penderita gagal ginjal itu awal mula penyakit itu bisa dia ada hipertensinya atau ada penyakit gulanya atau diabetesnya. Nah, yang kelima adalah banyak minum air putih. Nah, perlu teman-teman ketahui, sekitar 60% dari komposisi tubuh kita itu adalah air. Nah, bahkan setiap cairan dalam tubuh kita akan terus berkurang lewat keringat, lewat air urin, atau bahkan setiap kali kita bernapas. Nah, inilah mengapa pentingnya untuk kita memastikan bahwa kebutuhan cairan yang
yang kita penuhi setiap hari itu untuk mencegah kita terjadi dehidrasi. Makanya kita setiap hari itu harus banyak minum ya, seperti yang dianjurkan. Nah, tipsnya agar tidak dehidrasi, teman-teman boleh membawa botol minum ataupun sediakan minuman di tempat kerja kita agar kita bisa minum dengan tercukupi ya teman-teman. Nah, yang berikutnya yaitu cukup tidur. Nah, tidur menjadi salah satu fondasi di mana pikiran dan tubuh yang sehat itu terbentuk. Nah, misalnya jika kebiasaan hidup sehat itu goyah, kita tidur tidak teratur, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan kita ya teman-teman. Membawa penyakit ke si B misalnya. Si B ini adalah orang yang berada di sekitar si A. Jadi kita yang merokok misalnya itu bisa berdampak negatif dan berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan sekitar kita atau orang di lingkungan sekitar kita ya teman-teman. Yang berikutnya yaitu memeriksakan kondisi kesehatan secara rutin atau secara berkala. Nah, pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu menemukan masalah kesehatan sedini mungkin loh teman-teman. Contohnya misalnya seperti kanker payudara misalnya, jika teman-teman dari awal mungkin sudah mendeteksi ini ada yang nggak benar nih, misalnya ada sesuatu yang tidak semestinya, teman-teman itu manfaatnya kita mendeteksi dini agar menghindar atau untuk menghindari penyakit yang terjadi yang lebih ganas atau keparahan dari suatu penyakit ya teman-teman. Dan berikutnya yaitu jangan lupa mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat sehingga penyakit atau keluhan yang kita rasakan bisa cepat tertangani ya teman-teman. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu dengan sering mencuci tangan. Nah, menjaga kebersihan tangan juga sangat penting loh untuk kita semua. Nah, tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran penyakit menular. Nah, cara mencuci tangan yang benar yaitu harus menggunakan sabun dan juga dengan air mengalir loh teman-teman. Terlebih-lebih ketika tangan kita tampak kotor, untuk kita harus mencuci dengan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer jika tangan kita tidak tampak kotor ya teman-teman. Nah, itu aja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Jika ada yang mau bertanya, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.